Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Bintang Syabana, saya dari kelas 11 IPS 4. Hari ini kita akan membahas tentang materi ekonomi bab 6, bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter di wilayah tersebut. Bank sentral juga berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, serta sistem finansial secara keseluruhan. Dalam proses perjalanannya, ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di Indonesia. Yang pertama adalah Dijapase Bank, yang kedua adalah Bank Nasional Indonesia, dan yang ketiga adalah Bank Indonesia. Ketiganya memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilitasan mata uang dari zaman penjajahan sampai dengan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Febri Rajal Sudianto dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang dirancang sedemikian rupa oleh otoritas tertentu untuk mengatur atau memindahkan sejumlah nilai uang tertentu dari pihak satu ke pihak lainnya. Komponen pembentuk terciptanya sistem pembayaran yang pertama ada 1. Alat pembayaran. Contohnya ada alat pembayaran tunai berupa uang dan alat pembayaran non tunai berupa kartu kredit. Yang kedua, sistem transfer dana antar bank. Sistem ini dilakukan untuk memindahkan dana dari bank satu ke bank yang lainnya. Yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Di Indonesia ada Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI untuk pasar modal dan penyelenggaraan keliling alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Yang keempat, ada saluran pembayaran. Beberapa saluran pembayaran yang ada di Indonesia adalah kartu debit, kartu kredit, teller input, mesin ATM, mobile banking, internet banking, phone banking, dan electronic data capturing atau EDC. Selanjutnya, peranan sistem pembayaran, misalnya sebagai penjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi, membantu menentukan efisiensi transaksi yang dilakukan dan diselesaikan, mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas aliran dana secara lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Sumangga Kasomana dari kelas 11 IPS 4. Dan selamat datang di subbab peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Nah, sebenarnya ada 5 peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Yang pertama adalah menjadi regulator. Maksudnya menjadi regulator adalah bank sentral membuat aturan-aturan yang mengatur tentang sistem pembayaran. Nah, peraturan ini mengatur mengenai transfer dana dan juga apakah kalian tahu tentang e-money? Nah, e-money itu masuk ke dalam peran bank sentral sebagai perizinan. Nah, bank sentral itu memberikan perizinan kepada para pembeli atau penjual di seluruh Indonesia. Nah, ada juga bank sentral sebagai pengawasan, yakni mengawasi segala jenis sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Juga Bank Indonesia sebagai operator. Maksudnya di sini sebagai operator adalah yakni menyediakan suatu layanan, suatu sistem kepada masyarakat. Dan juga terakhir ada peran bank sentral sebagai yakni menyediakan suatu fasilitas kepada tiap-tiap masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran. Contohnya seperti bangunan-bangunan bank yang kalian lihat di Indonesia. Nah, mungkin sekian subbab peran bank sentral Indonesia dalam sistem pembayaran. Silahkan geser ke subbab selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Alfitri Noviandi dari 11 IPS 4 yang akan menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS, yaitu Real Time, Gross Settlement, dan sistem keliling. BI RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara langsung atau dalam waktu seketika. BI RTGS berperan penting dalam memproses transaksi pembayaran yang termasuk dalam High Value Payment System atau HVPS, atau transaksi bernilai tinggi, yaitu transaksi di antara 100 juta ke atas dan bersifat segera. Sistem BI RTGS memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi resiko penyelesaian akhir. Yang kedua, menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana. Yang keempat, menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan sistem peringatan dini. Yang kelima, menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran retail meliputi pembukaan hasil clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran penting untuk menyelenggarakan sistem BI RTGS. Yang pertama, menyelenggarakan BI RTGS dengan menerapkan prinsip-prinsip yang efisien, cepat, aman, dan andal. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada peserta mengenai resiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam sistem BI RTGS. Yang ketiga, memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ada, termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan BI RTGS oleh peserta. Nama saya Muhammad Rafi Syafullah dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian uang dan sejarah uang. Pengertian uang. Uang adalah sebuah benda yang sangat penting dan digunakan dalam semua lini. Segala sesuatu baik barang maupun jasa harus dibeli dengan uang. Sejarah uang. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun seiring berkembangan zaman, orang yang mau untuk diajak barter itu sedikit dan juga mengalami hal-hal kesulitan seperti satu orang ingin dibarter dan satu orang lagi tidak ingin dibarter, dan juga orang-orang makin sulit untuk mendapatkan barang yang senilai ataupun setara dengan barang yang ditukar. Muncullah ide untuk menemukan alat tukar yang setara dengan barang tersebut. Pertama-tama, uang adalah sejenis garam ataupun kerang yang memiliki keindahan. Namun, uang tersebut tidak bertahan lama dan juga cepat rusak. Akhirnya diganti dengan uang sejenis logam dan perak. Lalu, ada masalah selanjutnya, yaitu uang logam dinilai sulit dicari dan juga sulit untuk melakukan transaksi secara skala besar. Dan lahirlah uang kertas yang mudah dibawa, ringan, dan bahannya juga mudah ditemukan.